Pengelompokan sosial adalah cara kita mengelompokkan orang-orang menjadi kelompok-kelompok yang berbeda. Kita mengelompokkan orang berdasarkan hal-hal yang sama, seperti minat, usia, pekerjaan, atau tempat tinggal. Sepak takraw adalah olahraga yang seru, unik, mirip seperti kombinasi sepak bola dan voli. Bayangkan, kamu bermain bola menggunakan kaki, tapi tanpa menggunakan tangan sama sekali. Bola yang digunakan lentur dan terbuat dari anyaman rotan yang ringan dan lentur. Sepak takraw ini, Pak? Bicara kriteria kita nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Yang penting dia mau ikut latihan, izin sama orang tua, izin sama guru atau di sekolahnya, dan di sekolah. Jadi nggak terlalu banyak kriteria atau persyaratan. Yang pertama nanti dia mau. Masalah postur badan itu nomor 2. Yang pertama adalah kemauan aja dulu. Ya karena pembina sepak takraw ini sulit, jarang. Ya seperti itu. Kalau itu saya sih menyiapkan air minum dari galon, dan mereka saya sarankan bawa gelas atau tupperware dari rumah, sehingga mereka mau minum tinggal ngisi gitu loh. Tapi mereka juga banyak yang bawa dari rumah botol aqua yang udah berisi gitu. Kalau saya sih untuk memudahkan mereka, saya siapkan air galon untuk memudahkan mereka minum gitu. Jadi ya termasuk mungkin mengurangi sampah juga lah, ibarat seperti itu. Cukup fleksibel, jadi nggak ada aturan yang terlalu berat gitu. Nggak ada aturan terlalu berat, segala sesuatunya perlu dibicarakan. Harus dibicarakan kalau ada sesuatu. Tidak ada yang diputuskan sendiri. Itu mulai dari pengurus, anggota, pelatih. Jadi harus dibicarakan dengan ketua, sehingga keputusan itu bukan keputusan mutlak pribadi, tapi keputusan bersama. Ya. Kita punya susunan pengurus. Pengurusnya itu mulai dari pembina, penasehat, ketua, wakil, dan seterusnya. Ketuanya namanya Pak Hasan Basri Umar. Kemarin sempat jadi anggota dewan, tapi untuk kali ini kayaknya dia nggak kepilih lagi. Gitu. Dan ini tak berakhir untuk tahun 2025 kepengurusan ini. Berarti tahun 2025 akan dibentuk lagi, tapi belum tahu bulan berapanya. Begitu. Yang saya tahu mereka malah mengurangi perpecahan, karena mereka ada info-info itu lewat media sosial. Jadi mereka lebih banyak tahu informasinya, bahkan kayak Facebook, Instagram, mereka banyak yang pakai. Bahkan jadi kalau seperti itu main itu, bahkan dia informasi dari luar negeri pun dapat gitu. Bukan hanya dalam negeri, terutama dari Thailand. Saya Pak Takraw kan dari Thailand. Jadi informasi dari sana banyak lewat Facebook, lewat Instagram, mereka dapat seperti itu. Kalau untuk pendidikan kita juga utamakan, ya bukan cuma latihan, tapi mereka juga utamakan latihan sekolah dulu, sekolah baru latihan. Kecuali kayak hari Minggu kan nggak sekolah. Jadi mereka jangan sampai ninggalin sekolah gara-gara mau latihan. Tapi anak-anak banyak juga yang tergila-gila gitu, ninggalin sekolah dia maunya latihan, padahal itu salah. Ada juga seperti itu, ya, ada juga seperti itu. Sehingga kita sarankan mereka jangan, harus sekolah dulu baru latihan, seperti itu. Kalau untuk kesehatan sendiri, Pak? Nah, untuk kesehatan ya yang utama itu olahraga, semua olahraga itu yang utama adalah tujuan utama adalah sehat. Tujuan utama adalah sehat, karena olahraga di mana-mana olahraga itu tujuan utama adalah sehat. Tapi kalau udah berjenjang ada peningkatan dan lain sebagainya, itu masuk ke olahraga prestasi.
Ya, jadi pertama adalah olahraga untuk kesehatan, tapi yang seperti yang kita geluti yang udah rutin tiap seminggu 2-3 kali sampai 4 kali bahkan sampai tiap hari, nah itu udah masuk ke olahraga prestasi. Ya kalau kesehatan sendiri harus lebih utama, karena kalau dia nggak sehat mau olahraga gimana? Jadi yang utama tetap sehat, kesehatan dijaga, gitu. Ya. Kesimpulannya, sepak takraw itu sebuah olahraga yang tidak memiliki tantangan khusus. Tetapi, ia merupakan olahraga yang tidak mudah juga untuk diikuti, apalagi bagi pemula yang ingin mengikuti sepak takraw tersebut. Tetapi, jika dilatih sejak dini, maka ia akan menguasai sepak takraw tersebut. Dan juga, sepak takraw lebih mementingkan pendidikan dan kesehatan, karena itu adalah tujuan utama mereka. Nah, dengan adanya hubungan sosial media itu bisa memperkuat hubungan antar kelompok mereka, karena dengan saling memberi informasi. Tentunya, kelompok sosial ini memiliki organisasi, susunannya adalah ketua, wakil, dan juga bendahara. Nah, dengan adanya struktur tersebut, akan memudahkan adanya sebuah organisasi tersebut. Nah, yang terakhir, dengan melanjutkan keberlangsungan lingkungan, ketua sepak takraw mengambil anak yang berasal dari sekolah-sekolah lain di Jakarta Utara, mulai dari SD sampai dengan SMA, agar tidak memutuskan sebuah kelompok sosial tersebut. Kalau tantangannya itu tuh sepak takraw, terutama yang pemula ya. Yang pemula itu kan memang agak susah, sulit. Yang baru-baru itu biasanya kendalanya karena sakit, pakai kepala sakit, terus ada juga kayak split nggak bisa. Ya ada beberapa hal ya, terutama penguasaan bola. Dia kalau dia nggak bakat susah menguasai bola. Ya penguasaan bola susah. Kemudian ya itu tadi kalau baru-baru biasanya dia akan rasa ada nyerah itu karena sakit gitu, merasa sakit kalau kena bola, terutama bagian kepala. Itu biasanya seperti itu. Kalau yang lain sih enggak. Biasanya yang menentukan itu adalah pelatih, jadi bukan atlet atau orang itu. Kalau dia maunya milih posisi itu tapi dia nggak bisa nggak cocok menurut pelatih, pasti digeser, harusnya pindah ke sini. Tapi kalau masih ada yang lebih baik dari dia mungkin nggak kepilih gitu kalau mau milih-milih posisi. Ya, jadi semua kriteria pemain itu atau atlet adalah keputusannya dari pelatih. Apalagi itu setiap hari latihan itu pasti kita gembleng di posisi-posisi yang dia udah punya gitu. Ada peningkatan atau tidaknya. Ya, jadi nggak bisa dia sendiri yang menentukan, oh saya harusnya di sini, nggak bisa seperti itu. Ya. Konfliknya sih kita nggak ada juga yang saya tahu. Semua pengurus hubungannya baik-baik aja. Atlet juga sama. Mungkin kendala kita di sepak takraw itu masalah dana. Ya mungkin semua cabang sama seperti itu. Kalau mau ada kegiatan pasti sibuk mencari dana. Karena kita apalagi di sepak takraw itu masih jarang untuk donatur, sponsor itu masih jarang banget. Bahkan hampir nggak ada lah. Untuk jadi sponsor dan donatur kita bisa masih milih-milih orangnya. Artinya nggak ada, boleh dibilang hampir nggak ada yang mau. Ya kita kesulitannya di situ. Ya untuk konflik-konflik sih nggak ada. Dan ini kita banyak dibantu dengan Pemda ya, Pemda Wali Kota Jakarta Utara. Dari segi tempat, fasilitas latihan kita cukup banyak dibantu karena demi prestasi dan peningkatan sepak takraw Jakarta Utara. Ya. Kalau diuntungkan pasti banyak. Tapi kalau dirugikan kita berupaya nggak ada yang dirugikan. Diuntungkan itu terutama mereka yang dari SD mau masuk SMP, kita bantu lewat jalur prestasi, pakai sertifikat. SMP ke SMA juga sama. Bahkan mereka sampai kuliah kita bantu untuk sertifikat. Itu segi keuntungan. Kalau yang bicara dirugikan kita nggak berusaha, tidak ada yang dirugikan gitu. Ya buat apa ikut kalau misalnya ada yang dirugikan? Itu bagi saya. Jadi selama ini saya berbuat bagaimana cara mereka supaya menguntungkan buat mereka sendiri gitu. Jadi nggak ada yang dirugikan menurut saya. Ya kecuali ada
hal-hal yang memang ada orang yang mau berusaha untuk berbuat yang enggak gitu. Ya, jadi di sepak takraw di Jakarta Utara khususnya saya berusaha untuk sebaik-baik mungkin ya untuk meningkatkan prestasi sehingga kita selalu juara umum. Ya, demikian. Hubungan mereka kita sih berupaya supaya semuanya berjalan baik, nggak ada kelompok-kelompokan supaya tidak terjadi antar istilahnya kayak geng-gengan gitu. Pokoknya semua harus berhubungan dengan baik, atlet sama atlet, atlet sama orang tua, atlet sama pelatih, semuanya berjalan baik, harus berjalan seperti, kalau nggak berantakan, kacau nantinya. Ya, itu aja. Poin-poin penting lainnya yang bisa ditarik, contohnya seperti keadilan, semua atlet mendapatkan kesempatan yang sama dan tidak ada yang dirugikan. Yang kedua, kerjasama. Semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, pengembangan diri. Atlet tidak hanya dilatih secara fisik, tetapi juga dikembangkan secara mental dan sosial. Saran tambahan, yang pertama, evaluasi berkala. Melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan atlet dan program. Yang kedua, inovasi. Terus berinovasi dalam metode pelatihan dan pengembangan program. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak lain. Memperluas kerjasama dengan sekolah, klub olahraga, dan komunitas sepak takraw lainnya.